Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Baik, untuk karya kali ini kita akan mengulas sebuah dompet yang cantik sekali, yaitu dompet segi 8 dari limbah plastik bungkus kopi merek Luwak White Coffee. Jadi di sini kita akan mulai dengan proses pemotongan, dan untuk satu bungkus kopi ini bisa kita jadikan karya keseluruhan ya. Jadi ini untuk tas, untuk dompet ini bisa dompet juga bisa untuk tas juga. Ini kita menggunakan full ya, satu bungkus itu kita manfaatkan semuanya untuk menjadi sebuah karya yang cukup cantik dan juga unik. Jadi di sini untuk bungkus yang ada biji kopi merahnya itu kita lipat dan kita ambil bagian biji merahnya itu tersebut ya. Jadi biji merah tersebut itu kita jadikan ikon unik untuk pembuatan dari motif karya yang akan kita buat kali ini. Jadi itu pertama kita potong, lalu kita lipat dan akan terbentuk sebuah lipatan dengan motif biji kopi merah ya, seperti itu. Baik, di sini untuk tahapan pertama kita akan membuat anyaman yang pertama, dan di sini untuk metode anyamannya menggunakan anyaman zigzag full jahit ya. Jadi ini diperhatikan untuk posisi dari lipatan yang sudah kita buat tadi, dan ini kita buat susunannya itu berbeda ya. Jadi di sini nanti ada beberapa metode, atau bukan metode ya, tapi beberapa tahapan anyaman. Dan ini untuk tahapan yang pertama, ini model anyamannya seperti yang sudah saya contohkan di sini ya. Jadi tinggal mengikuti saja. Jadi untuk tahapan atau anyaman yang pertama itu kita membuat anyaman segitiga datar ya. Jadi untuk bagian atas itu nanti akan kita buat lurus ya. Jadi sehingga kita akan membuat anyaman dengan metode atau model ini anyaman rata atau anyaman lurus ya. Jadi zigzag rata atau zigzag lurus seperti ini jadi ya. Jadi Anda bisa menambahkan anyamannya lagi, dan jika nanti sudah terbentuk sebuah sudut lancip di bagian bawah, Anda bisa menekuknya ya. Jadi jika sudah ada bentuk lipatan seperti ini, Anda bisa menekuknya seperti ini atau menekuk ke dalam sehingga terbentuk anyaman atau lipatan yang datar. Buat hingga mencapai jumlah anyamannya itu dari bagian ujung zigzagnya itu terhitung 4 ya, seperti ini. Baik, untuk anyaman yang kedua, ini di sini untuk penempatan lipatannya pada tahapan awal ini berbeda, tidak seperti pada tahapan awal ya, seperti tadi itu berbeda. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik posisinya. Di sini saya tidak memfokuskan untuk motif, tetapi lebih ke bentuk ya. Jadi untuk posisi atau model dan jenis anyamannya itu setiap bagian itu berbeda. Dan ini untuk susunan anyaman yang kedua, jadi seperti ini. Dan lakukan anyaman dengan susunan yang sama. Jadi ini metode zigzag full jahit untuk anyaman seperti biasa ya, seperti ini ya. Lakukan anyaman seperti ini sampai mencapai jumlah yang sudah ditentukan. Iya, ini dia jumlah anyaman yang sudah kita buat. Jadi untuk ujung zigzag yang utuh itu ada 5 ujung ya. Dan untuk bagian ujung kanan dan kiri ini tidak dihitung ujung zigzag, melainkan nanti ini akan ditekuk ya.
Dan ini untuk anyaman yang ketiga. Baik, untuk anyaman yang ketiga ini itu posisinya hampir sama, tetapi nanti untuk susunan dari awalnya ini berbeda ya. Jadi untuk stepnya ini bisa dipahami lagi. Jadi kita bisa memasukkan antara lipatan yang sebelah kanan dan juga lipatan sebelah kiri menjadi bentuk seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan menganyam seperti biasa ya. Dan jumlah anyamannya juga di sini sudah ditentukan. Dan ini untuk anyaman yang tahapan ketiga ini kita membutuhkan 3 buah anyaman. Jadi ini dia hasilnya ya. Dan ujung zigzagnya ini bisa kita hitung. Ini ada 7 ujung zigzag utuh ya. Dan kita membutuhkan 3 anyaman. Baik, untuk tahapan ini adalah anyaman yang keempat. Ini susunannya hampir sama seperti pada tahapan anyaman yang kedua, melainkan kita hanya menambahkan atau kita hanya mengalihkan satu posisi untuk susunan yang depan ya. Jadi ini untuk posisinya sebenarnya hampir sama, dan ini untuk jumlahnya itu adalah sama ya, yaitu 5 ujung zigzag. Baik, di sini ini adalah tahapan penyusunan. Ini adalah anyaman yang pertama, yang kedua, dan ini adalah anyaman yang ketiga. Kita membutuhkan 3 anyaman, dan ini yang terakhir adalah anyaman yang keempat. Lalu kita akan bersiap untuk melakukan proses menjahit. Untuk proses menjahit di sini, jadi untuk jika Anda menemui susunan dari anyaman dengan ujung seperti ini, Anda jangan lupa untuk memasukkan seperti ini ya, untuk masing-masing ujungnya agar rapi dan tentunya nanti akan lebih mempermudah ketika proses menjahit. Dan untuk bagian ujung yang sudah saya tunjuk ini nantinya harus ditekuk dan nanti diikat dengan menggunakan benang, dan kita akan lanjutkan dengan menjahit untuk susunan berikutnya. Jadi ini untuk posisi benang bisa Anda posisikan seperti yang sudah saya contohkan di sini, dan nanti akan kita jahitkan pada susunan anyaman yang kedua. Dan jangan lupa untuk ujungnya dimasukkan seperti tadi. Lalu kita akan masukkan seperti ini atau kita akan satukan dan kita akan jahit dengan menggunakan benang. Ini adalah benang jeans atau Levi's, dan warna yang saya miliki ini di sini stoknya adalah warna hitam, tetapi Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan bungkus yang Anda buat. Untuk metode menjahitnya ini sama seperti menjahit pada karya atau tutorial dari karya bungkus kopi untuk metode anyaman zigzag full jahit ya. Jadi hanya kita satukan atau kita kaitkan antara zigzag 1 dan juga zigzag 2 seperti itu. Nah, jika posisi benang sudah berada di posisi ini, kita akan melakukan tekukan lagi. Ini untuk anyaman yang kedua ya. Jadi ini kita akan satukan atau kita akan ikat bagian ujungnya seperti ini, dan nantinya kita akan memasang kembali untuk susunan anyaman yang ketiga. Baik, di sini untuk susunan anyaman yang ketiga ini sudah saya pasangkan atau sudah saya satukan seperti ini. Dan ini untuk Anda di rumah jangan lupa ya, untuk bagian ujungnya itu nanti akan ditekuk lurus ke samping sehingga nanti akan terbentuk garis dari sudut, sehingga nanti garisnya akan lurus ke bawah ya, seperti itu ya. Dan ini nanti dilakukan pada sisi ujung kanan dan juga kiri pada setiap tahapan anyaman yang ketiga tersebut ya. Jadi karena ada 3 anyaman untuk susunan anyaman yang ketiga, jadi nanti dilakukan untuk proses yang sama seperti ini ya. Lakukan pada sisi kanan dan juga kiri.
Baik, di sini untuk susunannya itu sudah disatukan semua dan sampai pada tahapan susunan yang terakhir tadi ya. Yang keempat juga sudah disatukan dan ini untuk terakhir kalinya, yang kelima ini kita hanya menyelipkan saja tiap-tiap lipatan pada posisi yang sudah saya tunjukkan, dan untuk bagian benang ini harus berakhir pada posisi bagian sebelah ini dari sebelah kanan ya. Nah, jika sudah, Anda bisa menjahitnya kembali seperti ini dan nanti akan terbentuk ujung segitiga seperti ini ya, dan nanti akan ditekuk ya, jadinya akan seperti ini dan terbentuklah sebuah ujung segitiga, tetapi di sini segitiganya datar ya untuk bagian sisi bawahnya. Dan bisa dilakukan proses menjahit pada sela-sela bagian dalam agar nantinya tentunya kencang, dan lakukan proses ini sampai selesai ya. Jadi di sini kita hanya membutuhkan 3 lipatan saja. Baik, di sini sudah selesai semuanya, sudah rapi, dan kita membuat 2 ya. Jadi di sini kita membutuhkan 2 sebagai penutup depan dan juga belakang. Lalu di sini kita akan membuat bagian badan samping, dan di sini untuk ukurannya adalah 4,5 cm. Jika sudah, lalu kita akan bersiap untuk melakukan proses pelipatan ini. Jadi kita seperti membuat anyaman sudut ya, seperti biasa. Di sini untuk metodenya berbeda, tidak seperti tadi, tetapi ini metodenya anyaman sudut rapat tanpa jahit. Dan kita akan membuat untuk model ini, di sini kita hanya membuat ukurannya nanti memanjang. Jadi untuk awalnya adalah anyaman sudut 1 ya, dan nanti akan memanjang hingga mencapai jumlah anyaman 1 kali 14. Iya, jadi untuk anyamannya di sini ini sudah saya rapihkan, ujung-ujungnya sudah dilipat ke dalam ya. Dan kita akan bersiap untuk menjahit. Jadi dijahitkan merata pada seluruh bagian dari penutupnya ya, terlebih dahulu. Jadi seperti ini kita jahitkan. Hanya diselip-selipkan saja sebenarnya pada sisi sebelah kanan dan juga kiri, dan sudah terbentuk sebuah bagian tas seperti ini. Dan nantinya kita akan memasang bagian yang menjadi aksesoris ya. Anda bisa memasangnya, tetapi jika tidak juga tidak menjadi masalah. Dan kita akan membuat aksesoris tambahan, yaitu tali tas ya. Dan ini untuk ukurannya ini kita hanya memakai pada bungkus tadi. Pada saat pembuatan badan tasnya itu kita potong menjadi 2, dan nanti akan kita susunkan pada bagian samping sebelah atas dan juga sisi atas kanan kiri ya. Jadi akan kita buat model tali, dan talinya adalah metodenya sama seperti tutorial membuat tali tas pada bungkus kopi. Iya, ini dia hasilnya untuk susunan tali yang sudah kita buat. Dan untuk jumlahnya Anda bisa menyesuaikan ya sesuai dengan keinginan Anda. Dan di sini ini kurang lebih sekitar 15 anyaman ya, atau 15 lipatan. Dan nanti Anda bisa selipkan di bagian yang sudah saya tunjukkan di sini. Dan untuk metode penjahitan, Anda bisa menjahit secara jahitan tangan agar lebih kencang. Anda bisa melakukan berulang-ulang. Dan untuk posisinya ini menyilang ya, jadi agar nanti handle dipegang itu posisi tas menjadi seimbang. Seperti itu ya kurang lebih. Jika sudah, kita bisa memasangkan penutup bagian ini ya.
Dan kita akan memasangkan resleting, dan di sini untuk resleting ukurannya adalah 35 cm. Ini ukurannya sangat pas dan juga cocok sekali. Letakkan pada bagian yang sudah saya contohkan di situ dan jahitkan menyeluruh. Iya, ini dia hasilnya. Jadi sudah sangat cantik sekali, tentunya unik dan juga sangat menarik ya. Dan cocok sekali untuk bisa Anda kenakan pada acara-acara tertentu, baik resmi maupun non-resmi ya. Hasilnya sangat cantik sekali dan sangat menawan serta unik sekali. Terbuat dari limbah dan ramah lingkungan tentunya. Baik, selamat mencoba ya, dan sampai jumpa.